Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai arti dari idiom bahasa Inggris yaitu before long. Dan seperti biasa, saya sudah membuat artikelnya, di mana di artikel itu saya sertakan juga contoh adegan yang saya ambil dari film sehingga kalian bisa lihat langsung gitu gimana idiom itu digunakan sehingga kalian bisa lebih mudah untuk mengerti dan lebih mudah memahami, juga lebih mudah juga untuk menghafal. Oke? Yuk, kalau begitu kita langsung aja lihat yuk. Nah, ini adalah artikel yang saya buat. Nanti artikelnya akan saya berikan linknya di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Kan ada kotak deskripsinya ya. Kalian tinggal baca di situ, nanti saya berikan linknya. Jadi kalian bisa baca sendiri dan nonton sendiri. Karena di sini nanti cuplikannya nggak terlalu saya besarkan gitu loh. Karena waktu itu saya besarkan karena pernah kena di blok dari YouTube-nya. Jadi saya play kecil aja. Oke, before long itu artinya adalah tidak lama kemudian atau segera gitu. Tapi kalau kita artikan secara kata per kata, nih kalau kita lihat nih. Before itu sebelum. Before itu artinya sebelum. Itu kalau arti kata per kata ya. Long itu panjang. Panjang atau lama gitu. Jadi kalau diartikan secara kata per kata, before long itu mana di sini ada enggak? Before long. Before long itu kalau diartikan secara kata per kata itu adalah sebelum panjang atau sebelum lama. Aneh ya, aneh sih. Nah, biasanya kalau kita memang ketemu yang kita udah terjemahin ini kayaknya aneh deh. Kalian perlu curiga bahwa itu adalah idiom dan sebaiknya kalian mulai cari itu di kamus idiom. Sekarang kita coba lihat ya. Ada di sini kamus dari The Free Dictionary by Farlex. Before long. Before long artinya soon. Soon itu adalah segera atau tidak lama kemudian. Dan di sini kemudian dikasih dua contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang pertama, I only plan to sweep the floor, but before long I was cleaning the whole room. I only plan to sweep the floor. Saya itu tadinya cuma berencana untuk nyapu lantai doang gitu. But before long, tapi sebelum panjang kalau diartikan secara kata per kata begitu, tapi sebelum panjang saya malah membersihkan seluruh ruangan. Gak nyambung kan? Berarti artinya harusnya segera gitu. Jangan diartikan secara kata per kata. I only plan to sweep the floor. Saya hanya tadinya saya tuh cuma berencana untuk nyapu lantai aja, tapi tidak lama kemudian saya malah membersihkan seluruh ruangan. Mungkin dia lagi nyapu-nyapu, lama-lama jadi keenakan, ini tanggung udah bersihnya sekalian gitu. Oke. Terus kemudian contoh kalimat yang kedua yang menggunakan idiom before long. I know John can be prickly sometimes. Prickly itu di sini ada artinya prickly, unfriendly and easily offended or annoyed. Tidak bersahabat. Orang itu nggak menyenangkan, and easily offended, gampang marah, gampang tersinggung gitu. Orangnya gampang baperan lah kalau kita nyebutnya baperan gitu. I know John can be prickly sometimes. Saya tahu John itu orangnya kadang-kadang nyebelin gitu. But he is really a good guy. Tapi dia itu orangnya baik kok. Tapi sebenarnya dia baik kok gitu. And I'll think you'll come to like him before long. Dan menurut saya kamu bakalan suka sama dia. Dan menurut saya sih sebentar aja kamu kenal, ntar juga kamu bakalan suka sama dia gitu. Maksudnya gitu. Jadi artinya di situ before long di situ diartikan seperti itu. Jadi memang kalau kita mau mengartikan sebuah kata, sebuah idiom, itu kita perlu lihat situasi dan konteksnya. Dan saya sangat menyarankan YouTube English-nya ini nih, Learn English with TV Series, karena dia juga ngajarin. Sebenarnya saya terinspirasi dari YouTube-nya dia gitu. Dia ngajarin walaupun mereka ini adalah para native. Ini si Ethan ini orang Amerika dan si Andrea ini orang British. Mereka ngajarin bahasa Inggrisnya berdasarkan cuplikan adegan dari film. Jadi kita bisa tahu, bahkan saya banyak belajar dari dia. Kata itu tuh kalau konteksnya itu artinya jadi kayak gitu ya, gitu. Bisa beda gitu loh. Sama di bahasa Indonesia juga sama loh sebenarnya. Kayak misalnya kata apaan sih? Apaan sih? Apaan sih gitu. Mungkin dia kalau di kayak gitu tuh zaman ke bahasa Indonesia, what is it, tell me gitu. Apaan sih, kasih tahu gitu. Tapi kalau kita ngomong apaan sih lo gitu, itu mungkin terjemahkan dalam bahasa Inggris, what the hell man,
what the hell man gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kita mesti melihat apaan sih di konteks yang apaan sih itu kita benar-benar pengen tahu, tapi sementara apaan sih yang itu kita merasa terganggu, ini orang ngapain sih gitu. Sain gue, ini apaan sih, betein mah aja kayak gitu kan. Artinya kan beda walaupun kata-katanya tuh sama gitu. Dia mempunyai arti yang lain kalau konteksnya beda. Kalau situasinya juga beda. Nah, sekarang kita akan tonton cuplikan adegan yang saya ambil dari film. Judulnya How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Ini film komedi, lucu banget ya ini film. Kalau kalian suka film komedi, tonton ini deh. Bagus. You know, ever since college. Kita tonton dulu aja atau saya langsung. You know, ever since college, it's been Marshall and Lily and me. Ini Ted, teman baiknya si Marshall, ini Barney. It's been Marshall and Lily and me. Now it's gonna be Marshall and Lily. Now it's gonna be Marshall and Lily and me. And me. Jadi ini ceritanya tuh sahabat baiknya si Ted ini mau nikah. Dia jadi kayak aduh, dia mau nikah, dia mulai ngerasa tersisih gitu. Yang tadinya tadi dia bilang ever since college it's been Marshall, Lily and me. Jadi kayak bertiga gitu. Sekarang tuh udah mulai Marshall and Lily berdua begitu, baru deh habis itu baru gue gitu. Marshall and Lily and me. Now it's gonna be Marshall and Lily. Now it's gonna be Marshall and Lily. Ini sekarang ini tuh kondisinya adalah Marshall and Lily, dan mereka lebih sering banyak berdua gitu. And me. Baru deh gue gitu. They'll get married, start a family. They'll get married, start a family. Mereka bakalan nikah, terus kemudian berkeluarga. Before long, di sini coba. Before long, I'm that weird middle-aged bachelor their kids call Uncle Ted. Weird middle-aged bachelor their kids call Uncle Ted. Dan nggak lama kemudian gue bakalan jadi seorang aneh yang anak-anak mereka tuh manggil gue Om Ted gitu. Di sini ada terjemahannya gitu di sini. Jadi nanti kalian lihat aja langsung ke artikelnya, saya kasih linknya di bawah. Oke, nah saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai arti dari idiom before long. Nanti kalau saya menemukan adegan yang lain, ini mungkin ada yang nanya gitu, gimana sih saya menemukan adegan ini? Saya memang nonton, oh ini ketemu, saya catat. Oh ini ketemu, saya catat. Baru saya potong, baru kemudian saya buat artikelnya gitu loh. Jadi memang ada butuh perjuangan nontonnya gitu loh. Jadi nanti kalau saya nemuin lagi adegan-adegan dari film yang lain di mana diucapkan idiom before long, mungkin artinya jadi bisa lain lagi gitu. Tergantung konteks dan situasinya, insya Allah nanti saya akan update lagi artikelnya. Jadi rajin-rajin mampir aja ke blog saya. Dan kalau di blog itu, bagian atasnya itu juga ada tulisannya subscribe. Kalian bisa subscribe selain subscribe di YouTube channel saya ini juga. Oke, saya rasa sekian dulu sharing dari saya. I'll talk to you soon and bye-bye.